Oke, selanjutnya adalah do while loop ya. Do while loop ini menggunakan while loop tadi, cuma dengan cara yang berbeda lagi nih. Jadi ada do-nya di atas. Oke, langsung lanjut ke sini. Oke, jadi seperti ini. Saya punya variabel i, ya, nilainya awalnya adalah nol. Nah, kemudian saya punya blok program yang apa ya, blok program do seperti ini. Do kan berarti melakukan ya, kerjakan. Jadi dia langsung menyuruh si komputer itu untuk mengerjakan apa? Cout. Ingat cout adalah apa? Menampilkan ke layar ya. Menampilkan ke layar nilai dari i saat itu. Ya, berarti saat itu apa? Pertama kali kan dia nol. Berarti kan dia menampilkan angka nol gitu kan. Dia menampilkan angka nol. Kemudian apa ini? Backslash n itu apa? Backslash n itu adalah ganti baris atau enter. Nah, berikutnya ada increment di sini. Ya, jadi variabel i itu tadi yang awalnya nilainya nol, kemudian di sini di plus satu. Plus plus itu menjadi ditambah satu. Berarti nilainya dari nol menjadi satu. Dia akan naik lagi ya ke sini, ke atas ini, ke do sini. Dia akan ngeprint lagi angka satu. Ya, ya. Kemudian ditambah lagi satu tambah satu, dua. Dua naik lagi ke sini, di print sama dia dua. Kemudian duanya ditambah satu lagi, di print lagi dia tiga. Ya, sampai berapa kan pertanyaan gitu? Sampai akan berulang sampai berapa? Nah, kondisinya dibatasi oleh ini. Dia akan mengerjakan blok program ini ya, do ya kan? Dia akan mengerjakan program blok ini sampai sampai ketika kondisi ini sudah tidak lagi bernilai true atau bernilai benar. Kapan itu? Ya, jadi berhentinya itu di sini. Ya, berhentinya karena blok program kode ini ya. Program kode ini apa? Dia memberi batasan sampai ketika i kurang dari 5. Berarti ketika angka 4 ya. Jadi ketika dia sudah sampai ke angka 4, dia akan berhenti. Ya, dia akan berhenti karena sudah dikasih warning di sini, dikasih kondisi di sini. Return 0 ya, return 0 ya. Jadi tim ini tidak dianggap apa ya, bukan tidak dianggap program, tapi ini ngasih tahu ke komputer untuk menampilkan lah ke sini ya, gitu. Jadi inti programnya sampai sini aja. Oke. Oke, itu untuk while loop. Nah, kemudian yang sering dipakai pakai for loop ya, pakai for loop. Nah, di for loop ini apa? Ini sama kayak tadi, kayak while loop, cuma caranya beda lagi nih cara nulisnya. Dan ini kalian juga harus paham. Nah, kalau kita sih sepeda sering pakai ini ya. Nah, jadi intinya sih memang di looping ini dia itu ada apa ya, ada mekanisme untuk dia itu melakukan perulangan gitu ya. Jadi kayak terus jalan gitu. Wah, terus terus oh, kayak kayak muter gitulah. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk kode ini sendiri ya itu caranya gimana memahaminya. Jadi for dia akan terus mengerjakan. Jadi yang di sini tuh ya di blok kode program ini ya. Jadi antara ini sampai dengan sini dia itu akan terus apa ya eh, berulang-ulang kayak 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 jam ya dia muter terus dia balik lagi dari bawah ke atas lagi dari bawah ke atas gitu. Nah cuma berapa kali dia muter ini kita perlu deklarasikan ya perlu dulu gini kita setting di sini di bagian ini ya. Nah ini bisa sampai jutaan kali bisa makanya di komputer itu dia bisa melakukan program itu bisa sampai berulang kali sampai jutaan kali. Kalau kita ngeset di sini nilainya misalkan 1 juta, berarti dia akan terus running ya looping gitu selama 1 juta kali gitu. Nah, contoh, kalau ini kita punya variabel for itu cara nulisnya adalah eh, kasih dulu ini ya nilai awalnya berapa. Nah,
Nilai awalnya adalah kita bisa tulis sebagai I. Ya, kita kasih nama variabel I. Nilai awalnya adalah 0. Kemudian syaratnya apa? Yang kedua itu. Yang kedua itu syaratnya apa? Syaratnya adalah eh, I harus kurang dari 5. Ya, kan sebenarnya sama kayak yang tadi, sama. Cuma cara nulisnya langsung ditulis dalam satu garis ini. Di kondisi ini kondisinya. Dia akan terus bekerja tergantung dari yang di tengah ini, kondisinya ini. Nah, kemudian caranya running ini gimana? Apakah akan menambah terus atau mengurang? Tuh. Maksudnya gimana? Nah, nol ini, bilangan nol ini akan ditambah terus, ya, atau bisa saja i min min ya, misalkan. Ini nol dikurangi. Kalau dikurangi berarti nol, min satu, min 2, min 3, min 4, min 5 gitu. Ya, dalam hal ini dia pakai increment ke atas ya, pakai plus plus. Nah, oke, kondisinya udah di set. Kemudian kita baru membuat programnya, program yang akan dieksekusi berulang kali, gitu kan. Programnya hanya menampilkan angka i, bukan angka. Dia menampilkan variabel i, isi variabel i. Ini apa? Ya kondisi saat itu berapa? Ini awalnya 0. Ya, awalnya 0 berarti dia menampilkan angka 0 kan gitu. Angka 0. Karena ini I++, ya berarti dia langsung otomatis, tidak perlu kayak tadi ya ditulis di bawahnya. Enggak, tapi dia langsung ditambah satu gitu, ditambah satu. Sehingga 0 ditambah satu, 1. Ya. Terus dia ke bawah lagi, ditampilkan angka satunya, ke atas lagi dia, ke sini dia ditambah lagi satu, jadi 2. 2 ke bawah, 2 ke bawah sini, ke atas lagi ditambah 3. Sampai kondisi ini bernilai false. Dia akan bernilai false atau salah ketika 5 kurang dari 5 kan gitu kayak tadi. Nah, dia akan berhenti. Berarti angka yang terakhir yang disampaikan adalah angka 0 sampai 4 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Contoh yang lain adalah ini. Jadi pakai apa? Ya ini di running dulu lah. Oke. Misalnya adalah ini 0, 2, 4, 6, 8, 10. Gimana ini maksudnya? Oke, kita coba pahami ya. Jadi kondisi pertama adalah mendefinisikan kondisi awalnya ya. Saya punya variabel i, isinya angka 0 kan gitu. Terus yang kedua ini apa? Syaratnya atau kondisinya yang harus dipenuhi ya. Ini batasannya adalah kurang dari 10. Berarti angka 10 kalau i-nya nilainya 10 dia masih bernilai true atau benar ya. Nah, kalau 11 baru dia tidak dieksekusi atau berhenti programnya. Nah, ini yang menarik di bagian ini. Increment-nya adalah tidak i plus plus ya, tapi i ditambah 2. Berarti dia akan lompat-lompat nilainya itu nanti. Melompat-lompat sejumlah 2. Ya. Oke, contoh dari awal kondisinya 0. Oke, 0 di print dulu ya, 0. Oke, maksud di sini. Kemudian dia naik ke atas ke sini kan, 0-nya di sini. 0 ditambah 2 berarti 2. Gitu. Oke, 2 di print, kemudian 2-nya naik lagi ke sini. Ya, mengisi nilai I di sini. Jadi 2 ditambah 2 adalah 4. Gitu. 4 ke bawah, ya, di print, ditampilkan, angka 4-nya tampilkan. Kemudian 4-nya naik lagi ke sini ditambah 2, 6. 6 ke bawah, di print, ya. Kemudian ditambah naik ke atas ditambah 2, 8. Nah, ketika 8 ya, di print dulu di sini nilainya. Dia naik lagi ke sini nilainya angka 8 kan. 8 ditambah 2 adalah 10 gitu kan. Berarti dia ditampilkan nggak? Ditampilkan karena kondisinya masih benar kan. 10 memang kurang dari sama dengan 10. Dia akan ditampilkan angka 10. Nah, ketika dia naik lagi ke atas 10 ditambah 2 kan 12. Nah, 12 ini kan nilainya salah. Tuh, apa false ya kan. Berarti ini tidak terpenuhi kondisi ini sehingga dia akan berhenti untuk looping ya. Saya kira gitu.